Bapak Ibu hadirin sekalian, kembali lagi berjumpa dengan saya, dan saat ini saya akan menyampaikan materi yang sudah ditentukan oleh panitia. Baik, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Pada kesempatan hari ini, pagi hari ini, saya mungkin akan lebih menjelaskan tentang diversitas tanaman yang mungkin tidak asing bagi Bapak Ibu semua di sini. Ini juga terima kasih beberapa ada yang sudah mungkin kepakarannya lebih dari saya. Ini Pak Juandi memang bergerak di bidang pekarangan juga dan pengenal tanaman. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang lebih dari saya, nanti mohon juga untuk saling sharing begitu. Mungkin ini yang akan saya sampaikan. Jadi sebelum mengenal, mohon maaf, kita tentu harus mengenal dulu apa itu pekarangan, kemudian peran dan fungsi pekarangan. Nanti ada pekarangan dan kaitannya dengan urban farming, tapi nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang kedua, dan tentunya kita mengenal diversitas tanaman pekarangan itu apa saja sih. Nah, Bapak Ibu, baik, kalau kita, ini mohon maaf slide-nya berpindah-pindah, kalau kita mengenal pekarangan itu sebenarnya berasal dari kata karang, artinya itu pohon-pohonan ya, atau ada yang mengenal karang kitri, yaitu pohon-pohon yang mengisi pekarangan ya. Ada juga yang menyebutkan bahwa itu tempat, karang itu buah pikiran. Jadi pekarangan itu tempat menghasilkan buah pikiran. Mungkin pada masa-masa pandemi, pada masa PPKM ini kan kita tidak bisa kemana-mana ya. Kalau kita datang ke pekarangan kita, atau yang nanti kalau di kota spesifik lagi pekarangannya seperti apa, itu biasanya membuat diri kita, jiwa kita jadi tenang. Sehingga ada kalanya kalau kita mencari inspirasi-inspirasi, ini nanti kita datang ke pekarangan kita untuk menenangkan buah pikiran kita. Nanti mungkin bisa lihat contoh pekarangan di salah satu narasumber kita, nanti Pak Mansur. Itu kalau saya main ke rumahnya, ke pekarangannya, itu membuat pikiran kita senang, kemudian melihat ada berbagai sumber-sumber yang bisa memenuhi kebutuhan gizi di keluarga kita. Nah, ini mungkin kalau di tempat lain itu istilah pekarangan itu kita kenal dengan home garden, atau orang Sunda ada pakuwon, tadi juga ada beberapa dari Jawa Timur itu pamengkang, di Bali istilahnya karang, di Minang para, kemudian poan, ini istilah-istilah, atau kalau di Sunda, di daerah Sunda ada yang kenal dengan buruan. Buruan itu halaman rumah seperti itu ya. Kalau zaman dulu rumah-rumah itu kan ada halamannya seperti di gambar ini ya, ada halaman, kemudian ada tanaman-tanamannya, kemudian ada pagar pembatas biasanya juga dari tanaman. Tapi sekarang kalau di perkotaan kondisinya mulai berubah, atau lahan-lahan pekarangannya sudah tidak ada malahan ya. Nah, itu mungkin agak sedikit berbeda kalau di perkotaan. Salah satu fungsi pekarangan adalah, tadi tema kita adalah pekarangan itu adalah sumber bahan pangan, ada sayuran, buah-buahan, itu bahan obat tradisional, bahkan untuk rempah dan bumbu masak. Itu salah satu fungsinya adalah penyedia sumber makanan. Tapi fungsi lainnya, pekarangan juga berfungsi melakukan aktivitas sosial atau budaya, bahkan sosial ekonomi ya. Jadi kalau dulu ada kenduri atau hajatan, biasanya di pekarangan rumahnya ya, 17-an, kalau pekarangan rumahnya yang besar dipakai untuk lomba-lomba, itu untuk berinteraksi aktivitas sosial masyarakat. Nah, selain itu pekarangan juga kalau di perkotaan banyak mempunyai fungsi untuk estetika ya. Sekarang di pandemi ini banyak hobiis menanam tanaman hias begitu ya di rumah-rumahnya. Itu kalau di perkotaan, atau bahkan ke beberapa pekarangan di pedesaan juga sudah mulai tren untuk menambah nilai estetika. Nah, ada fungsi lain secara ekologi. Pekarangan ini memberikan layanan ekosistem. Artinya kalau kita pagi hari mencari udara segar, pasti membuka pintu rumah. Nah, itu kita menghirup udara segar dari pekarangan kita yang terdapat banyak tanaman. Nanti fungsi lainnya bisa menyerap menahan erosi tanah, kemudian menjaga sistem hidrologinya, atau di pekarangan ada kalanya hewan liar
itu datang ya, contoh kupu-kupu begitu ya, serangga atau burung mungkin yang paling mudah itu. Kalau ular kadang kita nggak mau ketemu ular ya, itu ada kalanya juga kalau di beberapa tipikal pekarangan ada jenis pekarangan yang tadi berfungsi misalnya mengusir ular gitu ya, ada tanaman wargu kalau di Sunda mah ya, tanaman seperti palem yang pelepahnya ijuknya ada ijuknya mirip aren begitu. Itu contoh-contoh fungsi pekarangan. Nah, di perkotaan tadi di perkotaan itu berbeda ya. Jadi lahan pekarangannya sempit, bahkan ya ditanamnya tanamannya di pot-pot saja ya, atau digantung-gantung seperti apa ya? Karena memang lahan-lahannya kalau di perkotaan sudah semakin berkurang dan menyempit. Dan biasanya di perkotaan juga tanamannya didominasi oleh tanaman-tanaman yang bernilai estetika ya, atau tanaman-tanaman hias. Namun demikian, nah ini nanti mungkin akan detail dijelaskan oleh Pak Mansur. Ini pekarangannya Pak Mansur dan dia bagaimana mengintegrasikan pekarangannya untuk pemenuhan gizinya dengan konsep urban farming ya, artinya berkebun dengan mengintegrasikan nanti ada ikannya, ada ternaknya, dilihat di sini ada kandang unggas, nanti Pak Mansur mungkin menjelaskan ya, ada telur omega 3-nya gitu ya dari depan pekarangan rumahnya, dan juga tanaman-tanaman organik yang diintegrasikannya. Nanti ini mungkin Pak Mansur yang menjelaskan. Kemudian pengelolaan juga kalau di perkotaan ada secara kelompok. Ini mungkin yang Pak Juwandi dan Pak Juwandi ini hadir di sini. Ini di Kota Bandung ada program namanya Buruan Sae. Jadi pengelolaan namanya buruan ya. Halaman tadi pekarangan, tapi halamannya dikelola secara komunal, secara kelompok. Misalnya taman-taman RW atau lahan-lahan yang ada di RW ya. Kalau di kota-kota kan RW ya. Ini yang kebetulan di RW daerah saya ini. Jadi ada buruan saya dan dia mengelola tanaman-tanaman pangan dan juga tadinya sumber-sumber gizi lainnya dari hewan. Misalnya tadi yang drum daber gitu ya, dalam drum menanak ikan dan lain-lain seperti itu. Nah ini yang perseorangannya. Kalau di kota-kota, mohon maaf, kalau di kota-kota lahannya sempit, dia menanam tanaman sayurannya di pagar gitu ya. Tapi ini bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Atau ini memanfaatkan plastik bekas minyak goreng bekas, kemudian ditanami seledri, bawang, daun tomat begitu ya. Ini untuk memenuhi kebutuhan dapurnya misalnya ya. Nah ini seperti ini. Ini yang secara dikelola secara mandiri. Tapi tadi yang komunal di taman-taman RW begitu ya. Nah, dari pekarangan-pekarangan tersebut, maka terdapat diversitas ya, ragam-ragam apa sih sebenarnya yang ditanam sebagian besar masyarakat kita ya. Kemarin mahasiswa KKN ini ada 10 tadi ya, 8 kota wilayahnya, ada yang di Jakarta, Bandung, Karawang, Malang, dan juga di Bulungan ya, di Kalimantan Utara. Dan itu rata-rata pengelompokan diversitas tanamannya, kalau saya kelompokkan terbagi menjadi untuk pangannya ada 5 ya, tetapi ada juga ini yang 6-7 itu tanaman lainnya yang bukan berhubungan dengan pangan ya. Jadi ada kelompok tanaman umbi-umbian menghasilkan karbohidrat, tanaman sayuran untuk pemenuhan mineral, serat begitu ya, termasuk juga buah-buahan itu yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan serat di tubuh kita. Kemudian juga ada tanaman rempah dan bumbu masakan, apalagi sekarang COVID itu sering menanam empon-emponan dibuat jamu, gitu ya. Kemudian ada juga tanaman enggak ada untuk daya tahan tubuh. Enggak ada. Kemudian juga ada yang ini ya, tadi kalau hias mah di perkotaan yang serba mahal itu ya, janda-jandaan mahal katanya, janda bolong. Kemudian ada kelompok-kelompok dari aglonema itu yang mahal, eksotik dan mahal. Kemudian ada juga beberapa yang memanfaatkan tumbuhannya untuk pemanfaatan lain, misalnya untuk pestisida, tadi ada beberapa untuk ritual ataupun untuk pewarna alam. Nah ini berdasarkan observasi mahasiswa KKN, terdapat 5 kelompok tanaman pangan begitu ya. Jadi ini tanaman umbi-umbian. Mungkin yang banyak ditemukan adalah ketela pohon, walaupun tadi ya di depan rumah yang pekarangannya cukup luas, dia juga ada yang menanam ketela pohon atau talas atau ubi jala. Ada beberapa juga yang menanam tanaman yang sudah tergolong jarang ya. Salah satunya adalah tanaman garut atau patat sagu. Ini yang bisa dibuat tepungnya untuk sumber karbohidrat lain atau direbus begitu, termasuk ganyol. Ini juga sudah mulai jarang ditemukan. Kalau saya menemukan ganyol di Bandung biasanya di tukang
bajigur, tapi agak cukup jarang juga gitu ya. Termasuk ada beberapa di antara yang, tapi ini mungkin tidak di depan, jadi ditanam di depan pekarangan, tapi kadang tidak sadar kalau bunganya sudah mekar, itu kita kenal dengan suwok, bunga bangke gitu. Itu ada umbi di dalamnya yang merupakan sumber karbohidrat. Tetapi kalau yang untuk sekarang sedang tren dan dibudidayakan di kebun-kebun bernilai ekonomi, itu salah satunya umbi porang. Ini dari Amorphophallus juga ya. Dan sekarang diekspor ke Jepang, itu banyak untuk bahan mie ya, mie di Jepang. Nah, ini untuk umbi-umbian, nanti mungkin Bu Fitria akan menjelaskan nilai-nilai gizi dari tanaman-tanaman ini, atau untuk pemenuhan gizi di keluarga. Nah, ini beberapa tanaman sayuran yang banyak ditanam. Salah satunya ini tanaman katuk, banyak ditanam, tapi nanti ada jenis sawi, kangkung, bayam gitu ya, atau beberapa untuk lalap-lalapan ya, seperti yang ditemukan di wilayah saya. Ada di Taman RW itu ada nanam petai juga gitu ya. Kalau yang lainnya tanaman bumbu basak banyak ditanam ya, di tempat pekarangan ya. Nah, ini untuk tanaman buah-buahan ini juga cukup banyak ditanam ya. Yang paling banyak itu ada jambu batu, jambu air, ini jambu bol, kemudian ada mangga, ada sirsak. Artinya ini buah-buahan yang umum ya, dan tentunya buah-buahan ini untuk memenuhi kebutuhan serat tadi ya. Nah, tapi ada juga beberapa, tapi ini sudah sangat langka ya, beberapa tanaman yang mungkin kalau di Kalimantan Utara ada yang spesifik, misalnya ada cempedak begitu ya, ada buah-buahan manggis lokal atau lain. Tapi beberapa juga ini ada yang sudah jarang ditemukan di Jawa Barat misalnya. Ada ini huni, sudah jarang. Ada gandaria, ini ikonnya Jawa Barat sebenarnya. Nanti ada namnam, ada bacang, limus, bisbul. Ini udah termasuk kategori buah-buahan lokal yang jarang ditemui. Tapi ada beberapa yang masih menanam, tapi yaitu kalau di Bandung juga jarang-jarang untuk tanaman ini ditanam di pekarangannya. Nah, selain buah lokal, tadi ada juga tanaman rempah dan bumbu masakan. Ini umumnya juga banyak menanam tanaman ini di pekarangannya, cabai, cengkeh, tomat, jahe, kencur, laja, atau saya temukan juga ada beberapa, tapi ini di halaman rumahnya ada beberapa tanaman kayu manis. Cuman ya orang karena nggak tahu jarang mengambil kulit kayunya untuk bumbu masak gitu ya. Tapi dia sebagai peneduh di sekitar kompleknya. Atau ada beberapa juga sekarang yang ini tanaman ini menjadi tren ya, karena aromanya berbeda. Kalau kita memasak tom yum dari Thailand itu pakai tanaman ini ya, kecombrang. Kalau di sini sebutnya honje. Ini bagian batangnya, bagian bunganya kadang digunakan untuk aroma ya, atau kalau dipecel juga menggunakan bunga dari tanaman combrang ini ya. Tentunya ada khasiatnya juga. Nah, kemudian beberapa selain bumbu masak dan rempah, ada juga yang menanam tanaman obat herbal ya. Ini yang paling banyak di sekitar tempat tinggal saya adalah banyak yang menanam ini Andre Hirasuma, binahong ya, binahong untuk daya tahan tubuh misalnya. Ada juga beberapa yang menanam sambiloto. Tadi juga jahe, kunyit, kencur itu sebagian juga untuk obat herbal ya, termasuk serai, dan juga ada tanaman lidah buaya, mungkin yang dikenal oleh Bapak Ibu. Nah, ini beberapa tanaman hias, tapi beberapa tanaman hias ini juga ada yang sebagian digunakan untuk obat tradisional juga ya. Ini mungkin yang jarang-jarang, ini cempaka atau kantil, itu sudah sangat jarang ditemukan di daerah Bandung gitu ya. Kalau di kota-kota sudah jarang, tapi mungkin di beberapa tempat itu masih di. Nah, itulah Bapak Ibu mungkin sedikit mengenal ragam diversitas tanaman pekarangan yang ada di sekitar kita. Dan dari 10 tempat itu tadi yang beberapa memang ditemukan hampir di tempat tinggalnya mahasiswa KKN kelompok ini. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa saya berikan. Sebenarnya banyak sekali ragamnya, tapi ini mewakili saja jenis-jenis tanaman pekarangan. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali ke moderator.